Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lutfi Aditya Permana dan saya sendiri Rafa Syafira Alika akan mempresentasikan mengenai tugas 3 sistem pengadaan kami. Berikut merupakan studi kasus dari tugas kami, yaitu menganalisis bagaimana untuk solve dari permasalahan pabrik tersebut. Background dari company-nya itu yang pertama, South Italy Sports Equipment and Sportwear. Yang kedua itu ada over dari 100 produk. Yang ketiga itu ada dua primary warehouse, yaitu yang primary dan secondary. Lalu problemnya itu yang pertama ada low pick rate with high storage. Yang kedua itu ada delivery time per order was high. Yang ketiga itu multi per order led to congestion in warehouse. Pertama, ini saya akan menjelaskan solusi untuk permasalahan pertama, yaitu low pick rate with high storage. Jadi, solusinya yaitu yang pertama pada tata letak gudang yang efisien, klasifikasikan produk berdasarkan frekuensi pemesanan dan tempatkan barang yang sering dipesan di lokasi agar mudah diakses. Yang kedua, itu gunakan rak tinggi dan sistem penandaan yang jelas untuk memudahkan identifikasi dan pencarian barang. Lalu untuk solusi kedua yaitu optimalisasi proses picking, yaitu bisa mengimplementasikan sistem manajemen gudang atau WMS untuk melacak persediaan dan mengoptimalkan rute picking. Yang kedua yaitu alokasikan zona picking khusus untuk peralatan pendukung dan latih personel dalam teknik picking yang efisien. Lalu solusi ketiga yaitu peningkatan efisiensi gudang secara keseluruhan. Yang pertama, pastikan jumlah personal picking mencukupi dan konsolidasikan penyimpanan barang di gudang primer. Yang kedua, yaitu terapkan metode first in, first out atau FIFO untuk manajemen persediaan. Solusi untuk permasalahan kedua, yaitu delivery time per order was high. Penyebabnya adalah permasalahan delivery time lama pada peralatan olahraga Italia Selatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti picking rate rendah, efisiensi proses pemenuhan pesanan, ketidaktepatan data persediaan, dan kinerja logistik yang tidak optimal. Solusinya yaitu dapat dilakukan peningkatan picking rate, mengoptimalkan proses pemenuhan pesanan, memastikan akurasi data persediaan, dan mengevaluasi kinerja logistik. Implementasi solusi picking rate rendah seperti tata letak gudang yang efisien dapat mengoptimalisasi proses picking dan dapat mempercepat proses persiapan pesanan. Penerapan sistem manajemen pemenuhan pesanan yang terstruktur dan efisien, serta kolaborasi dengan perusahaan logistik untuk meningkatkan kinerja dan ketepatan waktu pengiriman juga dapat membantu mempersingkat delivery time. Lalu solusi untuk permasalahan ketiga yaitu multiple orders led to congestion in warehouse. Penyebabnya yaitu kapasitas gudang terbatas, tata letak tidak efisien, koordinasi antar departemen kurang efektif, dan sistem manajemen gudang tidak memadai. Solusinya yaitu evaluasi kapasitas gudang, desain tata letak yang efisien, tingkatkan koordinasi dan komunikasi, dan mengimplementasikan sistem manajemen gudang yang terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada storage space planning dari mulai high peak dan storage itu seperti apa yaitu adalah strategi penyimpanan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pengambilan barang yang sering dibutuhkan. Terus strategi ini cocok untuk gudang dengan frekuensi pengambilan barang yang tinggi, tata letak gudang yang memungkinkan dan untuk anggaran yang memadai, gitu. Lalu yang kedua ada low peak dan high storage. Jadi di sini adalah strategi penyimpanan di mana barang-barang dengan permintaan yang rendah ditempatkan dalam lokasi yang mudah dijangkau untuk meminimalkan waktu pengambilan, serta barang-barang dengan permintaan tinggi disimpan dalam lokasi yang lebih jauh untuk mengoptimalkan ruang dari penyimpanan. Nah, strategi ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan stok dalam manajemen gudang dan logistik. Boleh di next. Lalu yang ketiga ada high peak dan low storage adalah strategi penyimpanan yang mengutamakan aksesibilitas dan kecepatan pengambilan untuk barang-barang dengan permintaan tinggi atau rotasi yang cepat, serta memanfaatkan ruang dengan efisien untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan ketersediaan barang. Jadi diharapkan dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan menjadi responsif terhadap permintaan pelanggan dan efisien dalam operasional dalam manajemen gudang dan logistiknya. Lalu yang terakhir ada low peak dan low storage. Jadi di sini adalah strategi penyimpanan yang mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan untuk barang-barang dengan permintaan yang rendah dengan meminimalkan alokasi ruang untuk barang-barang
yang tadi, lalu perusahaan tersebut dapat meningkatkan efisiensi untuk operasionalnya, mengurangi biaya penyimpanan, dan memaksimalkan kesediaan ruang untuk barang-barang yang permintaannya memang jauh lebih tinggi gitu, serta mengelola stok agar lebih efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan layout desain yang baik untuk perusahaan ini. Yang pertama ini pada area penerimaan terletak di dekat pintu masuk untuk memudahkan bongkar muat barang. Pada area ini terdapat ruang inspeksi dan penyimpanan sementara untuk barang. Yang kedua ada area penyimpanan. Pada area ini terdapat rak yang sesuai dengan ketinggian barang-barang tersebut. Nah, di area ini juga ada kategori berdasarkan jenis produk untuk memudahkan identifikasi barang. Yang ketiga itu ada area picking. Area ini berada di dekat dengan area penyimpanan dan pengemasan untuk meminimalkan pergerakan barang. Area ini dilengkapi dengan meja kerja, gerobak picking, dan komputer untuk mempermudah proses picking. Di area ini juga terdapat lorong yang lebar untuk mempermudah pergerakan pekerja dan peralatan. Lalu selanjutnya ada area pengemasan, terletak dengan area picking untuk meminimalkan pergerakan barang. Area ini memiliki ruang yang cukup untuk proses pengemasan dan pengecekan. Area ini juga terdapat meja kerja, bahan kemasan, dan peralatan pendukung lainnya. Yang terakhir ada area pengiriman. Area ini terdapat dekat dengan pintu keluar untuk memudahkan pemuatan barang. Area ini juga memiliki ruang yang cukup untuk manuver kendaraan dan bongkar muat barang, serta dilengkapi dengan dock leveling jika diperlukan, dan peralatan keamanan. Gambar di samping merupakan layout yang paling mirip dan paling sesuai dengan layout yang kita usulkan. Lalu di sini selanjutnya ada tentang desain equipment yang dibutuhkan untuk di warehouse itu sendiri, dari mulai ada peralatannya seperti berbagai macam jenis rak, dari rak palet untuk menyimpan barang sesuai jenisnya. Lalu untuk membantu, yaitu ada forklift juga untuk memudahkan operasional di dalam gudang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada konveyor, yaitu untuk memindahkan barang secara otomatis dari area penerimaan menuju penyimpanannya. Lalu selanjutnya ada perangkat lunak manajemen gudang atau WMS untuk mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan gudang dan meningkatkan efisiensi. Lalu selanjutnya ada sistem keamanan seperti kamera CCTV dan alarm untuk mencegah pencurian atau kerusakan barang di dalam gudang. Serta yang terakhir ada sistem pengemasannya, yaitu yang pertama ada mesin untuk pembungkus barang agar cepat dan aman, dan yang terakhir ada mesin penyegel untuk menyegel barang yang telah melalui proses sebelumnya, yaitu eh, proses pembungkusan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.